Hai guys, kembali lagi bersama gua. Udah gak sabar nonton kelanjutan Psikopat Michael? Kalem, pokoknya gua tamatin sampai sequel terakhirnya. Karena pada kesempatan kali ini membahas kelanjutan dari Psikopat Michael setelah ia dijebak Laurie di dalam basement dengan kobaran api. Apakah psikopat itu masih selamat? Oh jelas, film ini berjudul Halloween Kills 2021, dimana film ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Oke lah, daripada kelamaan dan bikin kalian penasaran sampai nyobain rasanya bakar rumah, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subrek aja. Film ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Cameron yang sedang galau akibat kepergok adu jigong di pesta Halloween. Saat Cameron berusaha menghubungi Oscar, tapi tanpa ia sadari, temannya itu sudah menjadi korban kekopetan Michael dan tersate di atas pagar Pak RT. Lalu tiba-tiba, oh, ternyata Hawkins masih hidup setelah dicucuk si Dr. Gelo dan mengalami pendarahan hebat. Di tengah kepanikan, Cameron pun heran saat Hawkins terus saja berkata, "Dia harus mati." Kemudian scene beralih pada perburuan pertama psikopat yang Hawkins dan timnya lakukan pada tahun 1978. Karena tembakan Hawkins sabun dengan santuinya, psikopat yang sudah menghabisi 3 orang warga pun menghilang entah kemana. Di tengah kebingungan, ia pun didatangi beberapa rekannya. Lalu di tengah pencarian, rekan Hawkins yang bernama Mike berkata jika Michael sudah mengalami kegalauan sejak usianya 6 tahun. Di sisi lain, perburuan kopet yang polisi lakukan membuat seorang bocil bernama Lonnie ketakutan. Tanpa diduga, Lonnie malah bertemu dengan psikopat Michael. Namun saat Hawkins dan Mike datang, Lonnie pun heran saat psikopat itu tiba-tiba menghilang cepat sekali. Setelah Lonnie bocil disuruh pulang, kedua polisi ini pun baru sadar jika mereka sudah berada di depan rumah Michael. Saat berada di lantai atas, Mike pun menemukan jejak sepatu yang masih baru di dekat jendela. Melihat Michael mencekik rekannya, Hawkins pun tidak punya pilihan lain. Tapi sialnya, tembakan Hawkins kembali sabun dan malah mengenai rekannya, hingga psikopat Michael pun pergi dengan santuinya. Dan saat skuad polisi berdatangan, Hawkins pun syok parah saat nyawa Mike tak tertolong akibat kebodohan yang ia lakukan. Sementara itu, tim kepolisian yang datang langsung mengepung psikopat Michael. Dan itulah cerita singkat sebelum akhirnya Michael ditahan di dalam RSJ, hingga akhirnya Michael pun berhasil kabur 40 tahun kemudian. Kembali ke masa sekarang, tepatnya di malam Halloween tahun 2018. Di dalam Ojon's Bar, para alumni korban psikopat Michael sedang mengadakan reuni tahunan, di mana acara tersebut ditunjukkan untuk mengenang para korban yang tewas akibat kebrutalan Michael. Kemudian seorang pria yang bernama Tommy langsung naik ke panggung dan membuka acara. Lalu Tommy pun memperkenalkan seorang wanita bernama Lindsay, di mana pada saat itu pengasuh Lindsay diserang psikopat, namun dirinya yang masih bocil tetap dibiarkan hidup. Setelah itu, Tommy pun memperkenalkan si Emma yang merupakan survivor dari insiden teror Michael. Begitupun dengan kisah Lonnie, si bocil yang pernah berpapasan dengan Michael 40 tahun lalu. Tak cuma itu, Tommy pun memberikan apresiasi tertinggi pada Laurie yang tidak bisa hadir di acara tersebut. Laurie bersama anak cucunya baru saja selesai adu mekanik dengan psikopat Michael. Lalu tiba-tiba, Laurie pun panik saat melihat pemadam kebakaran malah OTW ke arah rumahnya yang terbakar itu loh. Oh shit. Dan benar saja, para pemadam pun sudah sampai di rumah Laurie dan mulai menerobos masuk untuk memadamkan api. Psikopat Michael yang masih bertahan dari kobaran api langsung merujak si damkar. Melihat psikopat legend berdiri gagah, para pemadam pun langsung terperangah, hingga solo versus squad pun tak bisa dihindari. Dengan mudahnya, Michael membabat habis para pemadam bersenjata itu. Dan kini, ia akan kembali meneror warga dan kembali mencari adik tersayangnya. Setelah kejadian itu, scene beralih ke rumah pasangan suami istri yang sedang asik bermain drone. Merasa ada penyusup yang masuk, si Abah pun segera mengeceknya. Melihat psikopat di rumahnya, si Abah pun menyuruh istrinya menelpon polisi. Dalam sakit tenggorokan yang melebihi Amanda, ia pun melihat suaminya dicucuk-cucuk bagaikan kolektor pisau dapur. Kembali ke Ojon's Bar, di tengah kemeriahan acara, Lonnie yang merupakan ayahnya Cameron mendapat telepon dari anaknya, di mana Cameron memberitahu tentang kondisi seorang polisi yang ia temukan dalam keadaan terluka. Di saat itu pula, para petugas pun mulai mengevakuasi Hawkins yang terluka parah. Hingga beberapa saat kemudian, para pengunjung bar pun terkaget-kaget saat menyaksikan berita penemuan beberapa mayat di kota mereka. Berita itu pun jelas membuat mereka teringat pada kebrutalan psikopat Michael. Sontak mereka pun berpikir, apakah psikopat Michael sudah kembali?
Kemudian scene beralih ke rumah sakit, di mana pada saat ini Laurie sedang menjalani operasi akibat luka cucuk setelah adu mekanik dengan psikopat. Dan di saat itu pula, Allison bersama ibunya diinterogasi tim kepolisian secara terpisah, di mana mereka ditanya bagaimana bisa psikopat Michael tiba-tiba berada di rumah Laurie. Namun menurut kesaksian mereka, hal itu mereka lakukan guna mengakhiri teror psikopat Michael untuk selamanya. Tapi sialnya, tim kepolisian pun mengabarkan jika psikopat Michael masih hidup dan membantai skuad damkar yang berusaha memadamkan rumah itu. Di saat itu pula, Allison ditemui Cameron yang berusaha menenangkan kepanikannya sekaligus meminta maaf atas insiden adu jigong itu. Lalu Cameron langsung mengajak Allison untuk menemui ketua pemuda yang bernama Tommy, di mana Tommy dan ayahnya sedang membuat skuad Copet Slayer untuk mengakhiri teror psikopat Michael. Tapi jelas saja, Karen langsung melarang anaknya untuk melakukan tindakan itu, karena rencana si emak yang sudah gege saja gagal untuk menghentikan si kakek Michael. Si ibu pun takut jika Allison mati seperti ayahnya. Di depan rumah sakit, Lonnie dan Tommy pun tengah menyiapkan persenjataan untuk melakukan perburuan, hingga anggota lain dari skuad Copet Slayer pun mulai berdatangan. Dan tak lama kemudian, Allison pun bergabung dan langsung mengambil shotgun FF No Skin. Tanpa berlama-lama, mereka segera membagi tugas untuk melakukan patroli guna memberi peringatan pada setiap warga. Kemudian scene beralih pada kelompok Lindsay yang tengah melakukan patroli. Melihat dua bocil sedang asyik main di taman, Lindsay pun menyuruh bocil-bocil itu untuk pulang agar tidak menjadi korban psikopat. Akan tetapi, kedua bocil songong ini malah berkata, maksudnya orang itu? Melihat psikopat berada di tempat ini, sontak membuat Lindsay panik dan meminta si bocil untuk kabur. Jelas saja senjata untuk merujak maling ayam tidak akan mempan pada psikopat. Saat berhasil lepas dari cengkraman Michael, ia pun langsung lari ngabret si edian-ediannya. Untung saja, nasib Lindsay masih mujur meski mendapat buka yang serius. Selang beberapa saat, Tommy dan yang lain menemukan mobil Lindsay yang sudah acak-acakan. Betapa kagetnya mereka saat jasad para korban sudah dijadikan hiasan Halloween. Sesaat kemudian, Allison yang menemukan Lindsay segera memberitahu yang lain. Dalam keadaan ripuh, Lindsay pun meminta skuad Copet Slayer untuk secepatnya menghentikan Michael yang sedang berburu korban lain. Kembali ke rumah sakit, di tengah kepanikan warga kota, Tommy pun mendatangi Laurie yang baru siuman, di mana ia mengabarkan jika si Copet Michael kembali meneror kotanya. Mendengar usahanya gagal, sontak membuat Laurie panik. Ia pun langsung memerintahkan Tommy untuk secepatnya mengumpulkan warga. Meski dengan perut yang masih mules, Laurie pun memaksakan diri untuk ikut dalam perburuan. Kemudian scene beralih ke rumah Michael. Setelah 40 tahun berlalu, rumah itu kini dihuni oleh pasangan pecinta lobang EE yang sedang romantis merayakan Halloween. Di tengah suasana lope dari dua batang pedang, si pria ubanan yang pergi ke dapur pun langsung kaget saat melihat noda darah di pintu. Dirasa ada yang gak beres, mereka pun menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga. Lalu, mereka pun mulai berpencar untuk mencari siapa penyusup itu. Rupanya si Copet tidak ridho jika bekas rumahnya dijadikan arena untuk adu pedang. Suami si Uban pun tewas setelah matanya kelilipan jempol Copet. Di saat itu pula, Mami Uban yang mendengar teriakan kekasihnya pun panik dan langsung mendatanginya. Di tengah kesedihannya menjadi janda, si Uban pun kaget saat melihat Michael yang sudah mudik. Akhirnya, kisah cinta dua sejoli ini pun kandas sebelum sempat bertobat. Kemudian scene beralih kepada Laurie yang sedang mendengarkan curhatan sang mantan pacar, di mana Hawkins menceritakan kisah penangkapan Michael 40 tahun yang lalu. Dan pada saat itu, Hawkins yang sober peri kemanusiaan malah menyelamatkan Michael yang akan ditembak Dr. Loomis, karena menurutnya Michael yang gelo hanya membutuhkan rehabilitasi. Alhasil, ia pun menyesali aksi sok keren itu, karena kini Michael sudah menjadi psikopat terkuat sepanjang sejarah. Kembali pada Lonnie bersama anak dan calon mantunya. Ia yang merasa psikopat berada di bekas rumahnya mengajak mereka untuk menyergap psikopat di tempat itu, karena menurut Lonnie, Michael selalu kembali ke rumahnya setelah melakukan teror. Dengan perencanaan ala kadarnya, mereka pun segera OTW menuju bekas rumah keluarga Myers. Setibanya di depan rumah Myers, Lonnie yang tidak ingin membahayakan Cameron dan Allison tiba-tiba mengubah rencananya dan memilih masuk sendiri. Meski itu cara yang gobloy, Lonnie pun tidak peduli dan langsung masuk. Mendengar suara tembakan dari rumah tersebut, mereka yang panik pun langsung menyusul Lonnie. Karena tidak menemukan apapun, mereka langsung mengecek lantai atas. Setibanya di kamar, Allison pun kaget saat melihat mayat pecinta knalpot tewas dengan romantis. Sementara itu, Cameron kembali mencari ayahnya. Sontak Cameron pun syok parah saat melihat ayahnya sudah seperti tikus kegencet. Meski sudah dicucuk-cucuk, psikopat seperti tidak merasakan apapun. Betapa histerisnya Allison saat melihat pujaan hatinya tewas di tangan kakeknya.
Tepat pada waktunya, ibunya datang dan melencong psikopat sampai mubui. Kemudian Karen pun langsung mencopot topeng keramat Michael. Di saat itu pula, Michael kembali bangkit dan berusaha merebut kembali topeng keramatnya. Akhirnya, psikopat pun masuk ke dalam perangkap. Dan kini, Tommy bersama geng RT pun siap untuk menghajar sang psikopat terkuat ini. Saat Michael dihajar masa bak maling hayam, Karen pun diberi kehormatan untuk melakukan fatality. Apakah kali ini psikopat modar? Meski belum bisa memastikan, warga Haddonfield yakin jika Michael telah modar. Dirasa sudah menghabisi psikopat, Karen pun kembali menemui anaknya. Dan di saat itu pula, tim kepolisian mulai mengevakuasi para korban dari rumah tersebut. Tapi, di tengah kegirangan warga, tiba-tiba... Bagaikan memiliki item immortal, psikopat terkuat ini pun kembali bangkit dan langsung membalaskan dendamnya. Kuat sekali, psikopat yang sudah diamuk masa pun mampu melakukan epic comeback dan mampu membabat semua orang di geng RT ini. Kembali kepada Karen, dirasa sudah bernapas lega, ia pun masuk ke kamar bekas nenek Judith. Tapi tiba-tiba... Oh my god! Malang sekali, Karen pun akhirnya tewas setelah psikopat tiba-tiba berteleportasi ke rumahnya lagi. Dan kini, Michael pun masih kekar dan masih menyandang gelar sebagai kuat. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sungguh kuat sekali bukan? Beberapa menit setelah film sebelumnya berakhir, ternyata Michael masih selamat dari kobaran api yang direncanakan oleh Laurie akibat para pemadam kebakaran yang terlalu cekatan. Karena entah siapa yang menelpon kebakaran itu, masih misteri juga. Dan otomatis, teror pun kembali menghantui warga kota di malam itu juga. Kabar itu pun membuat keluarga Laurie bergabung dengan Tommy untuk menghentikan kebrutalan psikopat Michael. Akan tetapi, perjuangan mereka malah berakhir tragis saat Tommy dan warga skuad pembasmi psikopat malah terkena epic comeback dan pada modal. Yang meskipun sudah main geng-gengan, tapi rasanya geli-geli gimana gitu. Hingga di akhir cerita, anak Laurie sekaligus ibu dari Allison ini pun harus tewas di tangan psikopat Michael.